Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat selalu, bukan? Oke, Ibu doakan semoga kalian sehat semuanya. Oke, jangan lupa untuk tetap selalu semangat belajar ya. Kita mulai hari ini PSBB lagi di rumah. Ya, karena semakin banyak orang-orang yang terkena virus COVID-19. Maka untuk itu pesan Ibu pada kalian, silakan di rumah saja, jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Oke, kemarin kalian sudah menyelesaikan materi yang kedua, yaitu tentang gaya dan gerak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu usaha pesawat sederhana dan kerja otot tangkap. Silakan kalian perhatikan penjelasan dari Ibu kali ini. Sebelumnya akan Ibu jelaskan peta konsepnya, ya, di mana usaha itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya dan juga perpindahan. Dan pesawat sederhana dibagi menjadi tiga, yaitu pengukit, bidang miring, dan katrol. Katrol dibagi menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Sedangkan pengukit ada tiga, yaitu pengukit jenis pertama, pengukit jenis kedua, dan pengukit jenis ketiga. Usaha berkaitan erat dengan energi, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya yaitu kuda. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian dari usaha di atas, jika pada sebuah benda bekerja gaya F hingga benda itu berpindah sejauh S, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. 1 Joule itu sama dengan 1 Newton kali 1 meter ya. Dari pengertian usaha di atas dapat kita buat rumus di mana W sama dengan F kali S. W untuk usaha dengan satuan Joule, F untuk gaya, satuan Newton, dan S untuk perpindahan dengan satuan meter. Silakan kalian hafalkan rumusnya ya. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Silakan perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat kita buat rumus P sama dengan W per T. P untuk daya dan satuan W usaha yang dilakukan dengan satuan Joule dan T waktu yang diperlukan dengan satuan S. Silakan kalian hafalkan rumusnya ya.
Selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya, untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Di sini dapat kita artikan bahwa pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan melakukan usaha atau memudahkan pekerjaan manusia. Contoh yang untuk pesawat sederhana adalah gunting. Kalau tidak ada gunting, kita tentunya akan susah untuk memotong kertas dengan rapi ya. Maka dapat diartikan gunting adalah merupakan pesawat sederhana. Tuas atau pengukit. Semakin panjang lengan kuasa, ya ini lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Rumusnya B kali LB sama dengan F kali LK. W per F sama dengan LK per LB. Nanti kita akan latihan tentang rumus ini ya di materi berikutnya. Tuas atau pengukit. Jenis pengukit itu ada 3. Jenis pengukit pertama, jenis pengukit kedua, dan jenis pengukit ketiga. Jenis pengukit pertama itu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya adalah gunting. Pengukit jenis kedua, di mana beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Jenis pengukit ketiga, di mana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah sekop. Bidang miring. Keuntungan mekanis dari bidang miring dapat kita rumuskan W per F sama dengan S per H, di mana W adalah beban, S panjang bidang miring, F gaya kuasa, dan H tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin tinggi ya bidang miring, semakin besar gaya kuasa, semakin kecil keuntungan mekanisnya. Contoh bidang miring di sini dicontohkan adalah tangga, di mana kita bisa dengan mudah memindahkan benda dari bawah ke atas. Jadi misalnya dari lantai 1 ke lantai yang kedua. Katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol terbagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Di mana katrol tetap, titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Ya, ini bebannya dan ini titik kuasanya. Dapat dirumuskan KM sama dengan LK per LB sama dengan 1. Yang kedua yaitu katrol bergerak, di mana beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang ketiga yaitu katrol ganda. Katrol ganda itu ada gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Jadi ada 2 ya. Di sini dijadikan 1, katrol tetap dan katrol bergerak. Selain dia tetap, dia juga bisa bergerak. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah talinya ada berapa. Roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan, yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Efisiensinya output bermanfaat dibagi input total. Contoh di sini adalah gear pada sepeda. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Pada tubuh kita,
juga bekerja berbagai prinsip sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Hubungan antara daya dan usaha. Bagaimana prinsip ketiga? Beban dan kuasa berada pada sisi yang sama dari titik tumpu, tapi kuasa lebih dekat ke titik tumpu pada beban. Oke, sampai di sini tadi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya kalau kalian belum jelas, nanti kita akan adakan diskusi bersama di Google Classroom. Oke, semoga kalian dapat memahami dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga dapat bermanfaat. Ya, untuk tugas hari ini silakan kalian bikin rangkuman yang bagus, ya, dan tulisannya bagus, boleh dihias agar nantinya kalian bisa dan mau membacanya lagi. Ya, kalau tulisannya bagus, bentuknya bagus, tentunya kalian tidak bosan untuk membacanya dan bacanya lagi. Oke, demikian tadi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya.